Oke, shalom, selamat pagi. Saya bersyukur, berterima kasih pada Bapak Gembala, Sidang, dan juga seluruh jemaat Tuhan dari Rock Riverside Community Church yang memberikan tempat ini yang pertama kali saya khotbah di sini. Saya pernah khotbah di sini, tapi sebelumnya di lantai basement ya, di bawah. Ini belum jadi. Dan terima kasih bersama jemaat Tuhan yang memberikan saya waktu untuk sharing sebuah topik yang sangat indah sekali. Memang Bapak Ibu mungkin lebih kenal saya dari lagu-lagu yang pernah saya tulis. Tuhan yang nyanyi, saya yang nulis. Karena dia yang menciptakan, sorry Anthony, saya cuma songwriter ya. Bukan seorang pencipta lagu, tapi Tuhan yang menciptakan. Oke, beberapa lagu lama-lama yang pernah Bapak Ibu kenal mungkin ya, kayak Sungai Sukacitamu. Tahu ya, Sungai Sukacitamu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan ya. Apalagi, selama saya tinggal di Bali, banyak inspirasi lagu-lagu yang saya dapatkan. Kayak lagu Sekalipun Ku Berjalan, nah itu ya. Lewat lembah kelam, itu saya kasih hadiah buat Pak Roni lagi kerusuhan di Lombok. Ya, bilang, kaulah Tuhan yang berjanji, seperti itu. Beberapa lagu-lagu lain juga. Baik, hari ini saya tidak nyanyi, tapi saya akan sharing firman Tuhan, Bapak Ibu. Waktu saya hanya 45 menit, saya akan coba, saya akan sharing sebuah topik, berjudul Koinonia Influence. Topik kita, tema kita bulan ini adalah memimpin dengan memberi pengaruh di dalam gereja kita masing-masing. Nah, saya pakai topik, subtema kita minggu ketiga ini dari gereja sini adalah gereja sebagai persekutuan ya, atau koinonia. Saya kurang suka pakai istilah fellowship, teman-teman ya. Oh sorry, bisa teman-teman. Tidak apa-apa ya, friends gitu ya. Karena kalau kita bilang fellowship itu, fellow itu kan pertemanan ya, teman-teman fellow ya, teman-teman itu lebih ke pertemanan. Tapi kalau koinonia ini lebih dari sekedar pertemanan. Jadi ada orang-orang berkumpul, mereka punya komitmen, punya covenant yang sangat tinggi. Jadi bukan dependent atau independent, tapi dia interdependent, saling ketergantungan. Anda siap? Itu sebelahmu. Saya siap terima khotbah yang ini. Jangan tidur, jangan pulang dulu ya. Oke, saya mulai dulu. Ada dua institusi yang dibangun, yang dibuat sendiri oleh Tuhan. Ya, dua. Yang pertama namanya keluarga yang menjadi bangsa terpilih atau Israel. Yang baru gereja atau eklesianya Yesus yang menjadi kingdom kerajaannya ya. Oke, saya akan mulai yang pertama dulu mengenai keluarga. Yang pertama-tama Tuhan ciptakan adalah sebuah keluarga. Manusia itu didesain oleh Tuhan, baiklah kita. Pas saya ngajak Anthony, baiklah kita makan di Livingstone. Artinya kami berdua sepakat, betul enggak? Sepakat. Komitmen. Hujan, banjir, tetap makan ke sana, gitu ya. Dan boleh berubah lagi. Sudah sepakat. Baiklah kita sepakat. Sepakat menjadikan manusia, membentuk manusia menurut gambar atau pola. Mama saya penjahit baju Bapak Ibu. Berarti sebelum jahit bajunya bikin dulu polanya dulu. Nah, model seperti apa? Seperti seorang arsitek, sipil yang bisa sipil membangun gedung rumah itu dia mesti gambar dulu. Ada gambar, ada polanya. Mama saya jahit baju berarti tiap hari dia jahit baju. Kalau Anda seorang penyembah tiap hari ngapain? Main bola? Bukan. Nonton sinetron? Bukan. Kalau Anda penyembah tiap hari ngapain? Beneran tak? Menyembah Tuhan. Amin. Kalau Anda seorang penyembah, mama saya penjahit baju tiap hari ngapain? Menjahit baju ya. Dia hidupnya seperti itu. Itu pola hidupnya dia, gaya hidupnya dia. Maka Tuhan Tritunggal Allah ini membentuk, menjadikan manusia itu menurut pola hidupnya mereka. Tritunggal itu. Ya, makhluk sosial. Makhluk yang hidupnya ada saling ketergantungan satu sama lain. Dan rupa, image, karakter kita sifatnya seperti Tuhan.
baru diberi kuasa. Saya tidak mungkin ngasih anak saya umur 2 tahun sebilah pisau, tanpa saya ngajarin dulu cara pakai pisaunya, betul gak? Dia bisa main pisau-pisauan, bahaya. Atau kasih kita hadiah mobil pada anak kita umur 10 tahun, bahaya. Harus punya SIM dulu, ya, harus belajar dulu cara menggunakannya itu. Cara mempergunakannya baru dibentuk dulu karakternya, pola hidupnya sesuai, baru diberi kuasa. Gereja akan berkuasa luar biasa. Kalau gereja dibangun, dibentuk menurut pola hidupnya surga ini dan menurut karakternya, sifatnya Tuhan. Ini gambaran. Sebuah keluarga itu tidak harus punya anak, ya. Suami istri sudah menjadi sebuah keluarga. Punya anak ataupun tidak, itu dia sebuah keluarga, ya. Seperti juga di surga seperti itu. Jadi ini polanya, pola gambaran hidupnya manusia harus seperti ini. Saling terganggu, saling mengasihi, saling dan sebagainya, ya. Katanya lebih tepat interdependent, ya. Kejadian 2:18, tidak baik, yang ngomongin Tuhan loh, bukan saya, ya. Tidak baik kalau pria itu, Adam itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan, dibentuk lagi, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Supaya jelas, sampai gambar termos. Seberapa bagusnya termos ini, berapapun mahalnya termos ini, bisa menahan panas selama 12 jam. Luar biasa kan? 12 jam bisa menahan panas Anda dengan luar biasa, tapi tanpa tutup termos, bocor. Jadi tutup termos bukan aksesoris, bukan pilihan, tapi keharusan. Penolong yang sepadan. Saya istrimu, kamu sama saya sama pentingnya. Percuma kamu hebat, gedungnya besar gerejanya, musiknya bagus luar biasa. Tapi tidak berfungsi menahan panas selama 12 jam. Seperti yang diinginkan oleh pencipta kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu seperti itu. Makhluk yang berinteraksi, berinterdependent. Coba Anda baca ayat ini sama ayat tadi, bedanya di mana bedanya? Ya. Allah memberkati mereka, beranak cuculah, be fruitful and multiply, penuhilah bumi dan taklukkanlah, bla 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 bla. Dibandingkan ayat yang sebelumnya ayat 26. Bisa ketemu bedanya? Ada yang kurang di sini? Kurang apa? Taklukkanlah. Taklukkanlah. Kapankah iblis berani memunculkan batang hidungnya depan manusia? Waktu bikin Adam, iblisnya tidur nyenyak mungkin. Ya, tidur nyenyak. Begitu Adam menikah dengan Hawa oleh Tuhan, dipertemukan, dinikahkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka ada kata-kata taklukkanlah itu. Iblis muncul kapan? Ketika keluarga terbentuk, ketika Anda sepakat dengan orang lain. Ada power yang luar biasa Bapak Ibu. Ada power luar biasa. Kenapa? Karena keluarga merupakan komunitas terkecil, tetapi terkuat seluruh dunia. Kita kongsi langsung sebelah Anda. Kamu partner saya paling hebat seluruh dunia. Ya, bagaimana membuat gereja yang besar menjadi akrab? Bagaimana 5 roti 2 ikan menjadi ribuan roti ribuan ikan? Bikin kelompok-kelompok kecil. Multiplikasi terjadi kalau kita berkomunitas dalam kelompok-kelompok kecil. Dari mulai dengan keluarga kita. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, berarti di dunia ini sekarang ini, sepakat, simfonio, sepakat, sejiwa, seia, sekata, setujuan, sekehendak. Meminta apapun juga, whatsoever, apapun juga. Luar biasa kan? Ini luar biasa, yang ngomongin Tuhan loh. Kalau kita sepakat,
dua orang di bumi ini. Minta apa saja, maka Bapa akan memberikannya di surga. Inilah kunci kingdom of God. Inilah gereja yang Tuhan bangun. Upon this, atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, ya, di mana ada kunci-kunci kerajaan surga yang akan diberi kepada orang yang sepakat. Dua orang yang paling sepakat di bumi ini siapa? Saya sama Pak Chandra ini sudah berteman, kami dulu punya mimpi sama-sama di Bali ini. Waktu 20 tahun yang lalu saya berdatang ke Bali, kita bentuk sama-sama ya, gerakan Pro-M, profesional muda. Itu ada Pak Jimmy, Pak Ma, Pak Lison, Pak Chandra, Dr. Gary. Ini semua anaknya masih kecil semua, kecil-kecil. Dan juga yang kedua saya bentuk youth ya, ada David Limanto, David Victor, Johnny Darung, Josie Here, itu teman-teman semua kita itu, Christian, macam-macam. Dan hari ini saya bersyukur. Kita terus doakan sama-sama, kita sepakat sama-sama, dan hari ini mereka jadi pemimpin-pemimpin hebat di gereja kita Rock ini. Saya bersyukur. Ya, kata Pak Rifin, Johan, Yoko, kamu selesai ke Bali. Ngapain? Lihat adik-adik kamu loh, bisa dikit semua gini-gini. Oh ya baik, seperti itu. Saya sama Pak Chandra bisa enggak satu roh? Bisa ya? Kita punya iman yang sama, percaya pada Tuhan Yesus. Satu jiwa, atau satu visi, satu tujuan bisa? Bisa. Satu tubuh, oh maaf Pak Chandra. Pak Chandra kurang cantik dibandingkan Suin isi saya ya. Di Surabaya ada isi saya yang cantik namanya Suin, Pak Chandra kalah cantik sama isi saya. Jadi yang bisa sepakat tubuh jiwa roh tali 3 lembar tak mudah diputus akan tempat khotbah adalah suami istri. Komsel terkecil tapi terkuat seluruh dunia. Jadi hargai pasanganmu. Ya, seperti cek itu harus 2 orang tanda tangan. Gitu. Suami dan, atau suami dan istri. Baru cair berkatnya di bank ya. Seperti itu. Sudah jelas Bapak Ibu? Sekian firman Tuhan ya. Nah boleh ya, terus lagi. Oke. Ini baru intro ya. Sekarang perjanjian baru. Tuhan bilang gini. Engkau adalah Petrus. Kapan? Setelah Petrus mengakui bahwa menurut kamu siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah di atas pengenalan ini, aku akan bangun eklesiaku. Eklesia itu kata umum untuk kumpulan. Ya, kumpulan seperti ini. Kumpulan dari kata ek sama kaleo itu, ek itu keluar dari, ya, kaleo dipanggil, memanggil, jadi keluar dari rumah-rumah semuanya, kita berkumpul. Namanya eklesia, kumpulan orang-orang. Dan selalu gereja artinya. Eklesia sepeda kuno, kumpul kayak eklesia arisan ibu-ibu playgroup Tunas Daud, kumpul ya. Itu anggotanya ada Ibu Mega, Ibu Aai, isi saya, Ibu Lilis, itu grupnya dulu ya. Itu eklesianya ibu-ibu anaknya sekolah di situ ya. Itu eklesia umum. Tapi yang Yesus bangun adalah eklesiaku. Eklesianya Yesus seperti apa? Satu perkumpulan, satu kelompok, komunitas orang-orang yang paling keluar atau dikhususkan. Jadi ada eklesia macam-macam seperti itu. Nah, eklesiaku dan pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Kita akan menerobos kota maut, kita membawa keluar orang-orang di kota maut itu berterangnya yang ajaib. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai eklesiaku. Ini contohnya ada kata eklesia juga dipakai untuk kelompok-kelompok lain. Jadi eklesia berarti suatu komunitas tertentu ya yang punya kesepakatan, kesehatian dan tujuan yang sama. Kalau Anda ke gereja untuk beribadah saja, Anda bilang gini, gereja seperti restoran Bapak Ibu. Restoran Bapak Ibu. Restoran. Berarti siapa yang pengkhotbah minggu ini? Minggu ini Akeo, dari mana? Dari Hong Kong. Oh, Akeo Hong Kong ya, suka dia. Minggu depan si Paijo dari
Dari Surabaya, oh Pak Ijo Johan, Pak Ijo sudah bisa pindah lagi. Jadi tiap hari pindah-pindah restoran. Gereja bukan restoran Bapak Ibu. Eklesianya Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu? Ini eklesia yang negatif ya. Sama, dia konsisten, tidak pernah berubah dari awal ya. Kita diciptakan menjadi keluarga, apa tuh intinya kita itu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Satu hari pembimas Kristen mendata gereja-gereja di Jawa Timur. Jumlah anggota jemaat. Yang kedua, jumlah simpatisan. Saya bingung, simpatisan ini apa? Saya tidak paham ya. Apa tuh simpatisan? Oh itu loh Pak Johan yang datang datang satu kali, kagak munculnya 10 kali. Saya bilang, oh gereja bukan seperti itu. Gereja adalah anggota keluarga. Kita tidak bisa berpisah bukan? Ya sampai kapanpun juga anak bungsu pulang. Waduh saya sudah berdosa besar pada surga dan pada Bapak. Saya akan ngelamar jadi salah seorang orang upahan Bapakku. Nah, Bapak, dia baru mau ngomong ngelamar kerja. Aku berdosa, iya. Aku mau menjadi, stop. Kamu anak saya. Yang pernah hilang, sekarang pulang. Tetap anak saya, tidak ada bekas anak. Biarpun PHK, gede-gede, iklannya di koran apapun ya. Putus hubungan keluarga, Bapak Teja dengan Johan Teja. Orang ketawa semua. Modelmu tuh, matanya anak kamu persis kamu. Suaranya persis kamu. Gimana kita bisa hubungan? Kita ini gereja tuh kapan munculnya? Ketika darah Yesus tertumpah. Inilah perjanjian baru. Bukan hubungan KTP, kakak, bukan. Hubungan darah. Perjanjian baru. Tidak bisa. Gereja bukan sekedar shopping mall, atau restoran, atau playground, bukan. Atau konser musik, bukan. Gereja itu orang-orang yang sepakat. Komit sungguh-sungguh. Seperti suami istri, komit. Ya, anggota keluarga Allah. Kata Paulus lagi pada Timotius, engkau harus tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita semua harus mengerti bahwa kita kemarin sebagai anggota keluarga Allah. Harus tahu bagaimana kita harus hidup. Saling ketergantungan. Ya. Jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Jadi gereja ini, keluarga kita, hidup nikah kita, apa dasarnya? Kebenaran. Kalau gereja kehilangan kebenarannya, di mana lagi orang dunia cari kebenaran? Kalau gereja brengsek, korupsi, berzina, macam-macam, orang bingung, di mana lagi cari kebenaran? Standar itu ada di gereja. The truth itu. Eklesianya Yesus. Kisah Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Jadi ada kata tinggal. Bukan mampir. Bukan incip-incip. Bukan survei gereja. Bukan komentator gereja. Bukan nyinyirin gereja. Bukan. Tinggal. Ini rumah saya. Ini keluarga saya. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dari kata Kristianos atau Inggrisnya Christian, pengikut Kristus. Kita bangsa Indonesia, orangnya namanya Indonesian. Ya, negara Malaysia, orangnya namanya Malaysian. Kita ini Kristus, orangnya namanya Christian. Ya, Kristen, pengikut Kristus. 118 ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang eklesia berkumpul dalam namaku, berarti eklesianya Yesus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apakah orang lain bisa melihat di gereja ini Kristus hadir? Apakah orang lain bisa melihat di rumahmu, keluargamu Yesus hadir? Itu. Jadi yang ngomong itu orang lain. Kamu pasti orang Kristen. Kau tahu,
Saya melihat Yesus hadir di keluarga kamu. Pola hidupmu, kamu mengasihi istrimu, kamu tunduk pada suamimu, kamu menghargai anak-anakmu, kamu menyambut orang lain, kamu rendah hati, saling mengampuni, saling menerima. Persis seperti gambar dan rupanya Allah Tritunggal itu. Saling mengasihi, saling menguatkan. Apakah orang luar bisa melihat Kristus ada di tengah-tengah eklesianya Tuhan? Jadi tidak selalu ada Tuhan. Oh, selamat kita berkumpul. Oh, dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan. Oh, orang lain akan ngomong. Di situ Tuhan hadir. Yang ngomong itu orang lain. Ini ciri-cirinya ya, Anda bisa baca, saling mengasihi, saling. Jadi kata saling itu interdependent. Satu hari ada anaknya, satu anak konglomerat di Indonesia, lulus dari kuliah di luar negeri, dia tidak mau pulang, dia nginep di rumah saya selama setahun. Rumah saya kecil, dia ada orang luar biasa ya, anak konglomerat Indonesia. Dia akhirnya papanya buka pabrik di daerah kami itu, terus dia ngomel-ngomel, rumah saya Koko ya, papa saya tuh pelit. Masa saya digaji cuma 5 juta? Manajer saya aja 15 juta, 20 juta. Saya ini anaknya kok 5 juta. Dia ketawa. Kamu tuh pegawai apa ownernya? Kalau pegawai dapat salary ya. Take home pay-nya ya, salary. Kalau kamu owner, kamu memiliki ownership itu apa? Kepemilikan saham. Enggak, papa saya memang begitu kok. Saya SMP dibuang ke Singapura. Singapura udah dibuang. Kalau dibuang tuh mungkin Afrika pedalaman yang paling dalam. Singapura tuh dia hatinya pahit begitu. Kamu tuh bukan pegawai. Kamu tuh yang punya pabrik itu kamu. Kamu dibagi saham. Gotnya 5 juta cuma sekedar mungkin uang saku kamu atau apalah. Setelah setahun dia tinggal sama kami dapat, oh bener kok saya dapat saham. Membagi dividen, gede po. Nah, itu ada kata saling ya. Kita memiliki enggak gereja ini? Iya. Kalau ada permen jatuh bawah tuh, siapa yang membuang ini? Sidang rapat 2 jam. Enggak usah. Ambil, buang. Ini rumah saya kok. Ya. Ini rumah saya. Tentunya ada namanya tuh ADART-nya. Dasarnya tuh kebenaran. Kita punya value, kita punya value ya tahu ya, nilai-nilai kita itu seperti itu. Seperti undang-undang dasar untuk mendirikan negara kita ini ada undang-undangnya ya, yaitu menurut pola dan gambarnya seperti ini. Kita pun juga ada undang-undangnya ya, aturan-aturannya seperti itu. Kebenaran, kita tidak bisa kompromi, saya pengen kayak konser musik Pak Johan. Ya bikinnya konser musik. Saya pengen gereja itu seperti playground. Wah ya, orang bebas bermain-main. Anda punya HP yang paling mahal misalnya. Teman saya sini ada, temannya pacar juga. Coach Johan saya mau beli keyboard yang paling mahal. Buat anak saya, anak berapa usianya? Usianya 5 tahun. 5 tahun. Jadi mau beli apa? Itu yang paling mahal apa keyboard? Ada keyboard merek ini harganya 45 juta rupiah. Oh itu aja. Loh, itu mahal kan dia punya aksesoris luar biasa banyaknya. Bisa sequencer, bisa untuk gini-gini. Anakmu belajar apa? Piano. Ya beli piano aja. Begitu. Ada orang tuh pengen, sana canggih loh Pak Antoni. Gereja kita kuno, jadul. Sana canggih sekali. Wah serba canggih semuanya. Anda punya handphone canggih, secanggih apapun handphone Anda, sekuat apapun termos Anda, kalau Anda tidak bisa memakainya, atau Anda tidak bisa terhubung dengan Tuhanmu, gerejamu hanya sekedar shopping mall saja, atau restoran. Tidak ada yang berubah. Kira-kira Pak Chandra gimana? Kalau ada handphone mahal nih. Ini handphonenya luar biasa canggihnya, misalnya 30 juta rupiah. Ya maaf ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah agak ada umur,
Bu, bisa makainya Bu? Nggak bisa. Loh, jadi apa? Buat main game, betul? Gereja dibuat game-gamean, bermain-main. Situ gerejanya luar biasa dinginnya. Saya pulang gereja seger. Kenapa? Tidur 2 jam di gereja. Wah. Eklesianya Yesus tidak seperti itu. Ada aturannya. Kita terhubung dengan Tuhan. Handphone secanggih apapun, kalau tidak bisa dipakai, tidak ada sinyalnya, bocai, moyong, tidak berguna. Infin, sia-sia ya. Oke. Nah sekarang apa pengaruhnya kalau kita bikin komsel ya, kita sepakat, ya sekatang, kita saling mengasihi, saling mengampuni. Yang pertama tentunya kualitas pertumbuhan jemaatnya meningkat. Anda tidak bisa pindah-pindah tempat untuk bisa bertumbuh. Ya, Anda harus bertekun. Artinya apa? Bertekun di tempat yang sama dengan orang-orang yang sama. Anda bertekun. Jangan bosenan. Dulu kami waktu namanya FA dulu ya. FA. Saya apa? Kalau FA di rumah itu enak lempernya Bapak Ibu. Habis makan, habis FA kita fellowship. Arti fellowship itu dulu ya, dulu. Itu makan-makan betul. Enggak seperti ini. Hanya makan-makan. Rebut depan lagi kita komsel. Sana, oh enak lumpianya. Capcay, lumpia, lemper. Kita harus bertekun Bapak Ibu. Bertekun dalam pengajaran. Di mana untuk bertumbuh? Di komsel. Membuat gereja yang besar ini jadi akrab di komsel. Untuk bertumbuh di komsel. Ya, bisa praktek saling tadi itu. Praktek saling dan juga banyak orang bergabung dalam koinonia. Karena mereka disukai banyak orang. Orang tertarik bergabung dengan kita karena melihat pertumbuhan rohani kita. Ada seorang teman saya, lama tidak ketemu, dia bilang, saya dulu di gereja, kata gitu. Tidak pernah bisa berdoa. Saya pindah ke gereja ini baru 3 minggu, bisa berdoa. Bisa doain orang. Di mana tuh? Komsel. Kapan Anda bisa khotbah di sini menggantikan bapak-bapak kita yang luar biasa terhormat ini? Kapan? Tidak bisa. Kapan ya? Tidak bisa. Kapan Anda bisa praktek doa orang sakit gini-gini? Tidak bisa, susah di sini. Tapi di komsel kita bisa. Betul? Dia bisa. 3 minggu gabung komsel, sudah pernah mendoakan orang sakit. Luar biasa. Saya di sana, berapa tahun di sana, tidak pernah bisa. Kata gitu. Kita bertumbuh di komsel, kita praktek. Ada kesatian, sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan ada sukacita, mereka makan dengan gembira dan Tuhan menambahkan jumlah-jumlah mereka di situ. Karena apa? Orang lain suka bergabung dengan kita. Di mana tuh? Komsel. Ada amin? Mana aminnya? Yang bilang amin di tahun sebelahnya. Harus datang komsel ya. Oke, ini khotbah saya tadi baru intronya. Waktu saya masih panjang, masih 2 jam lagi. Oke. Apakah gereja itu perlu atau harus bertumbuh? Coba regu A dulu sini. Perlu atau harus? Kalau bilang harus ikut komsel ya. Yang regu B? Harus. Regu C? Oh berarti Pak Chandra semua kita akan bergabung di komsel. Puji Tuhan, haleluya ya. Ayo. Kalau Anda bilang perlu berarti ada pilihan. Kalau enggak banjir Pak Chandra, saya datang komsel. Kalau enggak hujan, kalau anak saya sudah tidur duluan ya, atau kalau saya enggak tidur duluan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau harus, banjir gak banjir, hujan gak hujan, tetap berangkat. Itu yang dulu kami lakukan. Dulu susah, gotong-gotong alat musik. Waduh, capek ya. Kita gotong-gotong, angkat-angkat, kita siapkan diri kita, semua biaya sendiri. Begitu rupa, kita punya mimpi. Dan hari ini kita bersyukur ya, oleh anugerah Tuhan kita dimampukan Tuhan seperti ini. Kita butuh orang-orang yang berkata harus berdampak,
harus bertumbuh. Kalau tidak, seperti ini jadinya. Oh maaf. Oh mana ya? Oh tunggu. Seperti ini. Gereja yang bagus, besar, tapi kosong melompong. Orang tidak suka ke sana. Tapi terakhir katanya di London ada gereja ramai dikunjungi orang-orang. Karena gereja disewakan untuk food court. Ada nasi lemak Malaysia sana. Ya, Bapak Ibu, katanya ada kabar gembira Pak Johan. Gimana? Di Eropa sekarang orang ke gereja. Ngapain? Cari makan. Makan beneran? Beneran. Ada food court, ya disewa food court. Bagus. Tetapi kosong melompong. Karena gereja ini tidak berdampak. Orang tidak suka. Tidak ada perubahan apapun terjadi di situ. Tidak berkuasa lagi gereja itu. Nah, kita perlu berdampak karena seperti ini. Bertumbuhnya gimana bertumbuhnya? Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat ini sebelumnya kata Paulus, ialah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat Tuhan, untuk mereka bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Kalau ada orang khotbah di sini mengajar kita, dia cerita baik mengenai dirinya dia. Saya minggu lalu ke khotbah di Malaysia yang altar call 3.000 orang, yang bertobat 10 orang. Dia cerita mengenai dirinya dia, itu pasti palsu. Amin. Jangan undang lagi. Undang orang yang mengajar kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Kayak hidupnya seperti Kristus. Orang mengenal kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Jangan ngajar Injil yang lain ya. Kayak hidupnya Yesus. Orang mengenal dari karakter kita, dari gaya hidup kita. Ajar, mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bisa yang lama, adalah kau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Perintah barunya apa? Mengasihi, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kamu. Wah itu, beda gak? Beda. Orang begini, oh Pak Johan kayaknya sama ngajar sama agama saya. Maksudnya dia non-Kristen. Kita harus saling mengasihi sama manusia. Seperti diri sendiri. Oh beda Pak. Sama tuh, beda. Kalau kami ini, kata Tuhan kami, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi saya. Rela berkorban untuk orang lain. Beda gak? Beda. Karena itulah papa saya bertobat akhirnya. Papa saya orang baik Bapak Ibu, orang baik. Tapi dia kaget waktu saya bilang, Tuhan saya ngajar saya Pak untuk mengasihi papa seperti Tuhan mengasihi saya. Saya rela mati untuk papa. Beneran, beneran. Dia bertobat. Karena dia punya filosofi kalah tinggi sama filosofinya gaya hidupnya Yesus ini. Jadi gereja kalau kehilangan kasih, kehilangan saling menolong, itu gereja bukan eklesianya Yesus. Pasti lain. Jadi jangan undang orang seperti itu ya ngajarnya. Ayo. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, gereja itu ada 2 manifestasi. Yang pertama namanya organisme. Orang-orang, hubungan antar manusianya. Namanya koinonia, persekutuan ya, saling ketergantungan satu sama lain. Beritahu sebelahmu, saya butuh kamu, ayo. Saya butuh kamu loh. Tidak baik saya sendirian, saya butuh orang lain. Saling menjaga, saling melindungi, saling memberkati, saling mendoakan, saling menguatkan dan sebagainya ya. Yang kedua namanya organisasi. Ada 5 jawatan kata Paulus. Kerasulan, kenabian, penginjilan, penggembalaan, pengajaran untuk menata supaya terjadi organisme yang baik, bukan ormas liar, tapi ini rapi tersusun dan benar. Jangan sampai ada orang bikin rumah saya jadi rumah burung dara, ya repot ya. Atau mau bangun gudang jadinya apa begitu ya. Kita harus orang yang khusus, mesti pakai arsitek yang benar. Kebetulan rumah saya itu di Lembah Pujian itu yang bangun ada di sebelah rumah saya.
Jadi tiap hari itu Bapak itu bangun pagi di rumah saya. Tiap pagi, sore, pagi, sore. Berapa kali dibongkar lagi. Temboknya miring, bergelombang, bongkar lagi. Bongkar lagi Pak Johan, bongkar lagi. Seperti itu ya. Jadi kita perlu nabi, kita perlu penginjil itu untuk memmobilisasi jemaat untuk penginjilan. Bukan orang yang keliling-keliling evangelis seperti itu ya. Ini jabatannya, penginjilan, menggerakkan jemaat untuk melakukan penginjilan itu namanya. Dan sebagainya. Jadi ada dua ya. Nah mereka berkumpul di bait Allah dan setiap hari mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan di ibadah raya minggu ini, yaitu pemburitan. Tidak bisa. Ini baru jemaat, ini eklesia jemaat, tapi kita baru ada pemburitan, ya, komsel. Seperti kata Yesus, mari berlaku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lebih mahal mana ikan atau manusia? Tuhan ingin membuat hidupmu jauh lebih berarti dari sebelumnya. Kalau Anda lihat anak Anda, nuakel kamu kayak mama kamu ya? Oh, jangan. Melihat jiwa-jiwa bukan apa adanya. Tetapi mereka bisa menjadi seperti apa kalau kita memperlengkapi mereka. Amin Bapak Ibu. Beritahu anakmu, tunggu Pak. Tunggu nak, beri Papa kesempatan. Papa akan buat kamu lebih hebat dari Papa. Lebih hebat dari Papa. Lebih maksimal daripada Papa. Lebih cinta Tuhan melebihi Papa. Kamu akan kaya luar biasa. Kamu akan berhasil beruntung. Papa akan memperlengkapi kamu. Empowering kamu. Jadi lihat jiwa-jiwa itu seperti itu Bapak Ibu. Nah apa lawannya koinonia? Penyakitnya namanya koinonitis, infeksi ya. Koinonitis, radang. Kalau kita gereja kehilangan kasih, maka akibatnya apa? Kaki dianya diambil, kemuliaan Tuhan, ikabot. Kemuliaan Tuhan tidak ada lagi di gereja itu. Orang tidak bisa lagi melihat Tuhan ada di gereja kita Bapak Ibu. Ini eklesianya siapa? Ini eklesianya Bapak gitu ya. Ini eklesianya pendeta Enggak lagi eklesianya Yesus. Kayak yang menonjol bukan Yesusnya. Tapi si orang ini. Itu dosa yang sangat besar. Gimana solusinya? Bertobat. Itu penyakit yang penyakit dalam. Tidak kelihatan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tidak ada orang tahu. Tetap asyir, tetap khotbah, tetap main musik, tetap WL, singer dan sebagainya. Masih bertugas, masih pelayanan. Tapi dia koinonitis. Seperti Musa sebelum dipakai Tuhan. Musa, rogon dodomu, masukkan tanganmu dalam balik jubahmu. Kusta. Kalau kita kena kusta Bapak Ibu, kita kehilangan rasa sakit hilang. Cari copot, gak sakit. Rasa dingin panas hilang. Mati rasa. Itu koinonitis. Tidak peduli lagi sama orang lain. Tetap bertugas. Tapi koinonitis. Tuhan gak bisa pakai Musa. Kalau kamu kusta Musa. Masuk lagi. Sembuh. Baru Tuhan pakai. Tuhan yang pakai orang-orang yang hatinya hangat seperti Tuhan. Amin. Itu seperti rayap. Pohon palem ini yang tinggi besar ini ketiup angin kencang tidak roboh. Tapi dia bisa roboh karena kecil binatangnya rayap itu. Kecil tapi bisa merobohkan gedung yang tinggi. Satu hari ada pekerja kami pemain drum tuh suaminya, WL tuh istrinya jam 11 malam. Telepon saya, Ko Johan, ya rumah saya ambruk. Maksudnya plafon kamu? Bukan, atap-atapnya, gentengnya semuanya ambruk. Beneran. Di mana? Dapur saya. Loh, malam-malam kamu jadi open air gitu? Iya. Gimana Ko Johan? Udah kamu pindah ke rumah saya pindah ke rumah sebelah saya. Sampai hari ini. Ya,
Itu ambruk kan apa? Rayap Bapak Ibu. Sesuatu yang di dalam kita. Di dalam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Masih bertugas, masih khotbah, masih main musik. Tapi koinonitis. Tidak ada kata saling lagi gereja itu. Gereja menjadi organisasi saja. Tidak ada organismenya, tidak ada lagi. Kata Yesus, karena makin bertambahnya kedurhakaan itu anomia, ignorance, cuek, masa bodoh, tidak peduli sama orang lain, ya, maka kasih orang lama-lama menjadi dingin. Jarang nyapa orang, tidak peduli lagi. Kalau gereja ada masalah, gampang pindah gereja. Pak Chandra enggak bisa, dia harus terus ya sama Pak Antoni, enggak bisa. So, gampang Pak Jawa, enggak masalah, pindah gereja lain lagi. Itu bukan eklesia, bukan gerejanya Tuhan, ya. Ini cukup panjang ya. Oke, nah, akan datang masa yang sukar. Akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Bukan aniaya, bukan ini. Justru sukar untuk mencintai Tuhan melebihi diri sendiri. Sukar mengasihi sesamanya. Sukar menjadi tuan atas uangnya. Sukar untuk berkata benar, berani berkata benar. Sukar untuk menjadi tunduk kepada pimpinannya. Sukar untuk grateful, berterima kasih. Enggak tahu mengasihi ya. Enggak suka untuk mengasihi, suka untuk berdamai. Suka gosip, ini seperti ini. Ini koinonitis. Sampai satu hari teman saya tuh beli sepeda motor merek A gitu ya. Tapi dia ini ahli bongkar pasang motor. Setir diganti ini, knalpot diganti ini. Saya pikir kalau kamu bawa ke pabriknya motor ini, dia bingung. Ini kayak motor saya tapi kok beda setirnya, beda rodanya. Coba loh, ini gereja apa? Bukan ini. Seperti itu ya. Karena berbeda. Ya seperti ini. Nah terakhir, apa kesimpulan kita? Kita tidak diajar Tuhan untuk pasif, menunggu. Kenapa ke gereja habis, gembalasnya tidak pernah telepon saya? Loh, ya. Apa hubungannya ya? Ataupun aktif, datang ibadah terus, tapi tidak proaktif, tidak pernah berinisiatif, nanya sebelahnya, kamu nanti pulang ada kendaraan enggak? Coba sebelahnya, kamu nanti pulang sendiri apa ada kendaraan enggak? Pria sama laki-laki, perempuan sama wanita ya. Enggak ada proaktif. Bye-bye, shalom, pulang. Padahal dia belum makan, sudah gini-gini dia. Apa kabar? Iya. Kita harus proaktif. Usahakanlah kesejahteraan gereja kemana kamu aku tempatkan. Dan berdoalah. Berdoa saja tidak cukup. Saya berdoa kok Pak Johan, berdoa untuk gereja kami, gereja untuk kota bangsa kami. Kamu perlu proaktif dan sekedar aktif berdoa saja tidak cukup. Dompetmu ada isinya, ada uangnya. Coba, kalau kamu surah mukanya belum makan pagi. Coba, gereja itu masih proaktif, amin. Cuma 10 orang gimana, saya masih khotbah. Kalau Anda jawab 10 orang, saya khotbah 2 jam lagi loh ya, amin. Nanti pulang gereja diserbu ya, kue-kuenya kasih orang lain. Ini kamu perlu makan ini kamu perlu naik Grab apa, saya antar mobil saya kosong. 5 orang lagi saya antar kamu ke tempat yang mana yang kamu gampang cari kendaraan dan sebagainya. Coba proaktif. Jangan pasif, betapa mau nasibku, gerejanya orang kaya tapi saya belum makan 3 hari, tidak ada yang tahu. Jangan pasif, belajar proaktif Bapak Ibu. Ikut komsel. Saya bilang sama Pak Arifin, aku ini tinggal di Surabaya itu, tidak enak Pak Arifin, jadi pendeta. Maksudnya tidak enak? Tidak enak. Jadi orang-orang tuh kalau jual barang-barang apa itu, ke pos satpam ada satpamnya. Kemana? Ke rumah Pak Pendeta Johan.
diantar. Pak Satpam, jangan semua orang ke sini. Susah ya. Kalau saya tidak kenal dia, siapa tidak kenal juga. Saya Pak Johan, Pak Pendeta, saya menghadiri waktu Bapak khotbah. Waduh, gimana ya? Bapak khotbah mengenai, aduh. Jadi ibu kesini, saya mau jualan kerupuk. Saya ini serak bu, udah suka makan kerupuk. Tidak apa-apa lah, Bapak kan bisa kasih satpam, siapa, belilah Pak, gini. Saya kasih dia, ini Bu, saya kasih Ibu beras ya, itu ada 5 kilo beras, ada mie instan sekian banyaknya. Tapi Bapak beli ini, dia butuh uang tunai. Naik motor utuk-utuk gitu. Saya ini gimana ya? Saya bilang, gini Bu, kalau Ibu bergabung sebuah gereja, nanti ada diakonianya. Ibu ikut komsel, kami bina pakai uang diakonia. Ibu tidak usah keliling seperti ini. Hilang sekian bulan, muncul lagi, naik mobil Bapak Ibu. Waduh, saya bilang masuk sama satpam, Bapak nanti ada ibu yang tua naik motor, jangan boleh buka pintu portalnya ke rumah saya. Oke Pak, naik mobil sama orang lain. Aduh, saya bilang, Ibu ikut komsel, tertanam sebuah gereja, ibu dibina rohani maupun jasmani ibu lebih tenang hidupnya, tidak usah seperti ini. Kita perlu proaktif. Anda kenal siapa di sebelah Anda? Tanya. Anda kenal Pak John? Oh, tanya. Oh gitu ya, ditanya. Proaktif. Gereja harus bertumbuh supaya bisa berdampak di luar. Ikan hiu itu ikan yang besarnya mengikuti ekosistemnya. Kalau Anda taruh kan anak hiu di akuarium Anda yang lebarnya 40 cm, maka sampai 5 tahun usianya hiu tetap 40 cm. Beneran. Tapi kalau hiu ini Anda lepas di laut lepas, dalam usia 4 tahun dia bisa memanjang sepanjang 5-6 meter. Hidup Anda luar biasa dampaknya kalau saja kita mau melihat dunia luar kita ini. Peduli sama orang lain. Terakhir ya, ini bukan foto kakek saya, bukan ini ya. Ini namanya Mr. Yukio Shige, dia orang Jepang. Saat ini usianya dia 79 tahun. Waktu dia usia 68 tahun, dia pensiun dari polisi. Selama patroli polisi itu, dia menemukan di tebing ini tempat favorit orang Jepang bunuh diri. Ya. Dan dia pensiun, kemudian dia melihat ada orang, sepasang suami istri tua, mau ancang-ancang. Dia bilang, tidak mungkin langsung terjun. Pasti dia maju, mundur gitu ya. Dia temui. Kamu kenapa? Dibawa ke rumah dia. Saya punya hutang sekian juta rupiah gitu misalnya gitu ya. Oke, dia kasih. Kamu jangan bunuh diri ya, saya kasih uang kamu ya, sekian. Tapi 5 bulan kemudian tetap bunuh diri orang itu. Dia ambil inisiatif. Saya salah pendekatannya. Mereka butuh solusi. Kita butuh uang, kita butuh solusi. Akhirnya dia bergerak. Dia bawa orang yang butuh pekerjaan, dibawa ke rumahnya dia, diantar ke dinas sosial Jepang, diberi pekerjaan. Orang yang punya masalah tempat tinggal, tunawisma, dibawa ke dinas sosial Jepang, diberikan penampungan bagi para lansia. Dalam waktu 10 tahun, dia berhasil menggagalkan 800 orang yang mencoba bunuh diri. Bagaimana dengan Anda sekalian? Berapa jiwa yang pernah Anda gagalkan? Mereka tidak jadi masuk neraka. Anda bilang, saya sudah tua Pak Johan. Ini hampir 80 tahun umurnya. Saya tidak punya ahli, saya tidak pintar apa-apa, khotbah tidak pintar. Lalu saya punya teman, Anton Johan ya. Pas ngajak makan sama-sama, itu ke dompetnya, kartu, luar biasa. Anton, ini buat kartu diskon makan Pak Johan. Nanti Pak Johan, saya bagian ngundang makan, Pak Johan yang khotbah ya, oke? Ini pro M kita ya, zaman dulu ya.
Pak Chandra, Dr. Gary, Pak Jimmy Pan, Pak Lison. Seperti itu. Cara jangkau gimana? Nah, ini yang ini bagian tahu kayaknya, bagian ngajak orang makan, saya bagian khotbahnya. Kita bilang satu, wah, Bapak ini bisa apa? Bermodalkan teropong. Tiap hari dia meneropong orang. Siapa yang mau bunuh? Dia lari. Sampai dikenal oleh orang Jepang sebagai Mister tunggu sebentar. Atau tahan sebentar. Mana suara gereja berkata, tunggu sebentar. Kamu bisa berubah hidupmu. Kamu bisa berubah keluargamu. Hidupmu berharga, berarti. Mister tunggu sebentar ini. Apa modalnya? Teropong. Dia tiap hari melihat orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia tiap hari mencari orang-orang yang menuju kebinasaan. Dia bilang, tunggu sebentar. Melihat orang banyak itu, melihat eklesia itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apakah Anda masih peduli sama orang-orang yang Anda lihat? Tuhan pinjam mata kita Bapak Ibu. Untuk meneropong jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang hendak mengakhiri hidupnya dia dan kesia-siaan. Bapak ini dapat penghargaan dari Jepang. Karena dia berhasil menggagalkan usaha bunuh diri 800 orang. Saya berharap gereja kita ini, Pak Chandra sama saya generasi awal-awal ini. Dan anak-anak kami semua ya Pak Chandra ya. Kalau ke surga nanti dia lihat ada penghargaan di surga. Mungkin kami cuma berapa jiwa. Tapi saya percaya anak-anak kita lebih hebat dari kita. Bapakmu dulu menyelamatkan sekian banyak orang. Kalau saya ke Jakarta saya malu kadang-kadang. Sama teman-teman saya, mereka besar ya, memang besar badannya. Jo, berapa mobilmu sekarang? Berapa mobilku? Mesti tanya, gimana anak kamu, berapa anak kamu kek, naik mobilmu apa sekarang? Loh, kamu fokusmu kemana? Ke mobil dah. Nggak jiwa-jiwa lagi. Soundmu pakai apa? Gereja bukan seperti itu. Gereja adalah matanya Tuhan. Meneropong jiwa-jiwa yang perlu Injil. Bahwa Yesus sudah mati buat kamu. Kamu tidak perlu mati sia-sia lagi. Hidupmu berarti. Hidupmu diubah oleh Yesus. Ciptaan yang baru muncul di kayu salib. Perjanjian baru muncul.